Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi sejarah manajemen. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 5. Andi Fatwa Mahdika Chandra, Indah Ulfiasari, Kamele Akila, Ananda Imelia, dengan mata kuliah Asas Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Perkembangan dan sejarah konsep manajemen. Apa itu manajemen? Pengertian manajemen secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Pengertian manajemen menurut para ahli. 1. Andre F. Sikula. Menurut Andre, menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. 2. G.R. Terry. Menurut G.R. Terry, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejarah manajemen. Daniel Alwern adalah seorang ahli teori bisnis Amerika dan profesor emeritus di Universitas Oklahoma dan terkenal karena buku yang ditulisnya pada tahun 1972 bersama Arthur G. berjudul The Evolution Management Talk. Dia menceritakan perkembangan ilmu manajemen terbagi atas fase tahap pemikiran awal, fase era manajemen sains, fase manusia sosial, dan fase era modern. Pemikiran awal manajemen menurut Wren terjadi pada abad 20. Ada dua peristiwa, yaitu peristiwa pertama tahun 1776 saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The World of Nations. Dalam buku yang ia terbitkan, Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, menciptakan mesin, serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Peristiwa kedua, revolusi industri di Inggris. Akibat kejadian ini, membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan yang lainnya, sehingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh ahli. Era manajemen sains. Manajemen sains atau manajemen ilmiah dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Winslow Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management 1911. Taylor memaparkan manajemen sains sebagai penggunaan metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Henry Fayol, seorang industriawan dari Prancis, mengemukakan gagasan tentang 5 fungsi manajemen yang utama, antara lain merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Gagasan fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini kemudian digunakan sebagai kerangka kerja dalam buku Ajar Ilmu Manajemen pada tahun 1950 dan terus berkembang sampai saat ini. C. Era manusia sosial. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya mazhab perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Follett berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menentukan tujuan sasaran organisasi serta mengintegrasikannya dengan tujuan kelompok dan tujuan individu. Organisasi harus berdasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Jadi, dengan demikian, para manajer dan karyawan harusnya menjadikan mereka sebagai mitra, bukan sebagai lawan.
buku The Function of the Executive yang diterbitkan pada tahun 1938 oleh Chester Barnard yang menggambarkan teori tentang organisasi dalam upayanya merangsang orang lain untuk memeriksa sifat sistem koperasi. Menelaah perbedaan antara motif pribadi dengan organisasi, Barnard kemudian menjelaskan dikotomi efektif-efisien. Efektivitas menurut Barnard saling berkaitan dengan pencapaian tujuan, dan efisiensi merupakan sejauh mana motif-motif para individu bisa terpuaskan. Barnard memandang organisasi formal sebagai suatu sistem yang terpadu yang menjadikan kerjasama, tujuan, dan komunikasi sebagai elemen yang universal. Sementara itu, pada organisasi yang bersifat informal, kekompakan, komunikasi, dan pemeliharaan perasaan harga diri sangat diutamakan. Barnard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang berlandaskan pada gagasan ide bahwa atasan hanya mempunyai wewenang jika bawahannya menerima otoritas. Di era modern, dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen, yaitu Edward Deming dan Joseph Juran. Deming yang di Jepang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas, yang berpendapat bahwa mayoritas permasalahan dalam kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi pada sistemnya. Dia menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. Apabila kualitas bisa ditingkatkan, maka yang pertama, berkurangnya biaya, karena biaya untuk perbaikan dan kesalahan yang sedikit. Yang kedua, minim terjadi penundaan serta pemanfaatan yang jauh lebih baik atas waktu serta material produktivitas yang meningkat. Yang ketiga, pangsa pasar yang meningkat dikarenakan peningkatan terhadap kualitas serta penurunan harga. Yang keempat, keuntungan yang meningkat sehingga perusahaan bisa bertahan. Yang kelima, jumlah pekerjaan yang bertambah. Konsep manajemen modern bermula dari 1940 sampai sekarang. Konsep manajemen modern merupakan perluasan manajemen ilmiah yang mulai berkembang sejak tahun 1940-an. Pada konsep ini, banyak penggunaan manajemen sains atau manajemen operasi atau riset operasi seperti ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional sebagai pendekatan ilmu manajemen. Pelopornya adalah Abraham Maslow, Chris Angrist, Douglas MC, Eder Science, David MC, Robert Black and Jane Mouton, Ernest Dahl, Peter Drucker, and ahli-ahli manajemen operasi dan manajemen sains. Dalam manajemen modern, konsep manajemen dibagi menjadi manajemen berdasarkan hasil, manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen berdasarkan sasaran, manajemen berdasarkan pengecualian, dan manajemen terapan. Kita masuk dalam slide tanya jawab Q&A. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang kurang paham mengenai materi kami untuk bertanya. Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi kami beserta Q&A, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Dan kami harap pemaparan materi kami dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.